Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sedaya ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepindah, monggo kula dherekaken ngunjukaken rawuh syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, zat ingkang tansah peparing dumateng kula lan panjenengan sami kenikmatan ingkang mawarni-warni, kenikmatan ingkang arupi-rupi, nikmat ingkang kathah sanget, wiwit nikmat ingkang namanipun kesehatan jasmani lan rohani. Nikmat kesehatan jasmani lan rohani punika kalebet nikmat ingkang ageng sanget, lan kita sedaya bakal ngertos bilih nikmat kesehatan jasmani lan rohani punika kalebet nikmat ingkang ageng nalika nikmat sehat punika sampun ical saking kula lan panjenengan sami. Nggih napa nggih? Misalipun sakniki mbok menawi kula lan panjenengan sami biasa kemawon, mboten tidak terlalu menghargai yang namanya nikmat. Nggih. Nek mengke giliran gerah napa kemawon, gerah waja, nggih. Gerah napa? Ginjal, paru-paru, padaran nak sanes-sanesipun niku nembe ngertos bilih nikmat ingkang namanipun nikmat kesehatan menika nikmat ingkang ageng sanget. Lah, kula lan panjenengan sami menika pikantuk nikmat saking Allah Subhanahu wa taala gratis lho, Pak Bu. Gratis nggih? Napa bayar? Mboten nggih. Mboten ingkang bayar. Lan misalipun kalih Allah Subhanahu wa taala diken bayar niku kinten-kinten kiyat napa mboten? Mboten kiyat. Lawang bayar dokter kemawon mboten saged. Nggih. Bayar dokter kemawon nggih mboten sanget. Bayar rumah sakit kemawon masyaallah kedah mawi bantuan. Nggih. Kedah mawi bantuan. Napa malih misalipun mboten mawi bantuan, masya Allah. Napa malih bayar nikmat saking Allah Subhanahu wa taala, itu jelas kita tidak akan mampu. Nafas kemawon niku misalipun sedinten betahaken tabung oksigen kinten-kinten pinten arta ingkang kula lan panjenengan sami dalaken. Niku nembe dinten, dereng seminggu, dereng sesasi, dereng setahun. Lan niku masya Allah kita saged ningali khususipun wanci-wanci kalih tahun kepengker 2 tahun yang lalu, banyak orang sakit, banyak orang diberitakan meninggal. Bahkan setiap hari ketika kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, bahkan ketika tidur niku sing dimerengke namung swara ambulan kemawon, nggih ta? Masya Allah, banyak orang sakit saat itu, dan alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di majelisnya Allah Subhanahu wa taala, majelis taklim. Nggih. Niki nikmat ingkang luar biasa malih. Saged makempalan kalih tiang-tiang ingkang saleh, saged makempalan kalih rencang-rencang ingkang setunggal cita-cita, satu cita-cita. Cita-cita kita apa? Kepinginan kula lan panjenengan sami napa Pak Bu?
Napa? Kepinginan kula lan panjenengan sami boten wonten sanes kajabi namung pripun supados benjang ten akhirat niku mlebet swarga. Enten ingkang pengen mlebet neraka? Boten wonten. Cita-cita kita sama, ingin masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini bondone oke, terus pada akhirnya itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka apa ada manfaatnya itu harta? Tidak ada manfaatnya sedikit pun. Maka cita-cita kita adalah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala itu kita harus mendapatkan rahmatnya Allah taala, mendapatkan rahmatnya Allah, belas kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun amal soleh yang kita lakukan itu sebagai wasilah, karena itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah. Panjenengan nindakaken salat, panjenengan sedekah, panjenengan maos Quran niki wasilah. Niki nek cara kula nggih dingge gaman, dingge pikantuk rahmatipun Allah taala. Pripun supados Allah taala niku gadah welas asih dumateng kula lan panjenengan sami. Saking mriku lajeng Allah taala nglebetaken kula lan panjenengan sami wonten surganipun Allah taala lan dan menghindarkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini cita-cita kita bersama. Jadi mudah-mudahan siapapun panjenengan yang hari ini berkumpul di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkan kita di surganya Allah taala bersama-sama insyaallah. Panjenengan makempalan wonten Masjid Al-Fat, Mushola Al-Fat niki nggih. Dinten napa niki? Dinten Sabtu bibar Isya. Nah, sebagaimana Allah taala mengumpulkan kita semuanya di sini, mudah-mudahan Allah taala nanti juga mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala paring penjelasan magepokan kalihan ingkang namanipun untung, keberuntungan. Fitrah manusia itu menyukai yang namanya keberuntungan. Fitrah manusia itu menyukai yang namanya keuntungan. Ada orang yang dia itu berangkat dari pagi kemudian pulang malam hari, itu yang dicari adalah keuntungan. Ada orang bekerja dari pagi hari kemudian sampai sore hari, bahkan ada yang bekerja malam hari sampai pulang pagi hari, itu yang dikejar adalah keuntungan. Ada orang yang menanam saham, titip duit, menitipkan saham sekian persen, itu juga yang diharapkan adalah keuntungan. Panjenengan sadean, itu juga yang diharapkan adalah keuntungan. Yang diinginkan adalah keuntungan. Panjenengan nanam winih pari sampai sekian hektar sawah, atau menanam kopi, ataupun menanam tanaman apapun, itu juga yang diharapkan nanti akan menghasilkan keuntungan. Nggih napa, Bu? Leres? Napa enten ingkang ngarep-arep ruginipun? Aku tak nandur sawah pirang-pirang hektar sing tak goleki untunge. Napa rugine? Mboten enten. Malah nek pas rugi, pas tanaman itu dimakan tikus, hama dan lain sebagainya, itu susahnya luar biasa. Direwangi prihatin, ya ora panen. Akhirnya rugi dan akhirnya sedih. Itu menandakan, membuktikan bahwa memang yang dicari oleh manusia itu adalah keberuntungan, keuntungan. Ibu-ibu ngersakaken untung napa mboten? Untung napa Pak untung? Ingkang dipun padosi untung, yang dicari adalah keberuntungan. Sama-sama yang kita cari adalah keberuntungan. Tapi usaha yang kita laksanakan di dunia ini, usaha yang kita kerjakan itu di dunia itu bisa menghasilkan keuntungan, ada juga yang menghasilkan kerugian.
belum tentu semuanya menghasilkan keuntungan. Dodol niku nggih enten rugine enten badine. Nek donya ngoten niku, mboten kok ceritane untung terus niku mboten wonten. Pasti ada juga ruginya. Ketika rugi ya ambil pelajaran dari situ, karena memang dunia ini tidak selamanya. Bukan tempat untuk yang nikmat yang abadi. Nah, terkait tentang keberuntungan, keuntungan, Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan kepada kita tentang keberuntungan, tentang perniagaan, tentang keuntungan yang didapatkan dari perniagaan. Dol tinuku dodolan kalih Allah Subhanahu wa taala, dan jelas perniagaan yang digelar, yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan menghasilkan yang namanya keberuntungan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang perniagaan. Allah taala menawarkan kepada kita tentang perniagaan, yang mana perniagaan itu tidak akan merugi. Panjenengan kalau melaksanakan perniagaan tersebut, yang kita dapatkan tidak lain dan tidak bukan adalah keuntungan. Keuntungan yang abadi, keuntungan yang hakiki. Apa itu perniagaan menurut Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten salah setunggalipun ayat mengke saged dipun bika wonten surat Fatir ayat yang ke-29. Nggih, surat napa? Dipun catet nggih saged. Surat Fatir ayat yang ke-29 sampai 30. Allah Subhanahu wa taala ngendika, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, wa aqamus shalah dan menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum dan menginfakkan sebagian dari harta mereka, ya, sirran wa alaniyah, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Lah, mereka itu adalah yarjuna, mengharapkan tijaratan, perniagaan dari Allah lang tabur, yang tidak akan merugi sama sekali. Jadi ketika manusia itu berpandangan atau mempunyai sudut pandang bahwa perniagaan di dunia itu yang dicari, padahal itu belum tentu untung, ada juga ruginya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita dengan satu perniagaan yang tidak akan menjadikan kita rugi sama sekali di akhirat nanti. Yaitu yang pertama adalah orang yang membaca kitab Allah, orang yang membaca Quran. Kata yatluna itu berbeda dengan yakrauna. Kalau yakra'u itu sekedar membaca, tapi kalau yatluna itu membaca, memahami, merenungi, kemudian setelahnya ya menghadirkan rasa takut di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika baca Quran itu yang tambah di dalam hatinya itu adalah keimanan. Semakin membaca Quran karena memang difahami, dan ini kita tidak akan bisa memahami ayat ini, satu ayat dalam Quran, kecuali kalau kita ngaji. Maka pentingnya ngaji. Maka ngaji itu salah satu langkah agar kita ini semakin dekat dengan Allah. Ilmu yang benar itu adalah ilmu yang menjadikan hati kita ini semakin bertambah takut kepada Allah. Kados ingkang dipun ngendikaken Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, al-haqiqah, sebenarnya, sesungguhnya, wa'lam annal ilma, sesungguhnya ilmu itu lam yusmir, idza kana lam yusmir khasyata rabbih, apabila tidak membuahkan rasa takut kepada Allah, wal inabata ilaihi, dan tidak menjadikan dia kembali kepada Allah, mboten dandani awake, mboten dandani atine, mboten tambah cedak kalih Allah, nggih. Wa ta'alluqa bihi, dan tidak menjadikan kita ini bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ihtiramal muslimin, dan tidak menghormati saudara muslimnya. Jadi golek ilmu bar niku kok malah mboten menjadikan kita ini tidak menaruh hormat kepada saudara semuslim kita, maka ilmu yang seperti ini fa innahu ilmun faqidul barokah. Maka ilmu seperti ini adalah ilmu yang berkahnya itu hilang. Jadi nek panjenengan
kita semuanya ini mencari ilmu, kemudian setelahnya kita setelahnya itu tidak semakin dekat dengan Allah, boten cedak kali Allah, tidak tergerak di dalam hati kita untuk bertobat, memperbaiki diri, padahal kita sadar di satu sisi bahwa suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini, atau tidak menjadikan menaruh rasa hormat kita terhadap kaum muslimin. Iki bareng ngaji kok malah beda karo koncone muslim. Masjidnya beda, disalami ra gelem. Nah ini yang jadi masalah. Berarti tidak menaruh rasa hormat kepada saudara muslimnya. Padahal jelas innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Dimanapun dia berada, bahkan dari negeri Ethiopia sana, mohon maaf, yang kulitnya itu hitam kelam, ya, itu ketika dia bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maka itu adalah saudara kita. Dimanapun berada, ya, persaudaraan di dalam Islam itu tidak ada batas harta, tidak ada batas tahta, tidak ada batas pangkat sosial dan lain sebagainya. Bisa kita lihat ketika kaum muslimin menunaikan ibadah haji, ya, berkumpul di padang Arafah, itu tidak ada bedanya. Di sana itu presiden, menteri dan lain sebagainya. Kalau sudah diperintahkan Allah Ta'ala untuk kumpul di situ, ya sama, tidak ada perbedaan. Itu menunjukkan bahwa memang di antara kita itu tidak ada perbedaan dari segi tahta, harta, ataupun pangkat jabatan sosial yang tinggi. Yang paling menjadikan seseorang itu mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan urusan takwa ini yang mengetahui adalah Allah Ta'ala. Belum tentu kita yang sudah ngaji lama itu lebih bertakwa kepada Allah. Bisa jadi orang-orang yang awal kali ngaji, dia lebih takwa, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rasa takutnya kepada Allah Ta'ala itu lebih besar. Jadi ini ilmu yang bermanfaat itu menghadirkan rasa takut, gitu, menghadirkan rasa takut, kemudian menjadikan dia bertobat kepada Allah, kemudian menghormati saudara-saudara muslimnya. Ini ilmu yang benar. Nah, kembali ke tadi, membaca kitab Allah, maos Quran, panjenengan maos Quran kemudian memahami isinya, dan itu bisa kita dapatkan ketika kita ngaji seperti ini. Nek diwaos piyambak ada manfaatnya, cuma lebih mengena ketika kita memahami isinya, dan itu harus ada yang mengajarkan. Mila nek ilmu Quran itu tidak bisa diotodidak, Pak Bu. Nggih. Panjenengan, wah, saya nggak usah ngaji ke sana kemari, yang penting ini saya baca kemudian saya pahami kemudian diotak-atik dewe. Ini bahaya nek Quran nggih. Karena memang harus ada ilmunya, harus ada gurunya. Berbeda dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu-ilmu yang lainnya itu panjenengan mbok menawi otodidak saged. Orang dengan kecerdasannya itu bisa dia berotodidak, memahami ilmu, mempelajari ilmu sendiri, ya. Kemudian dia bisa memahaminya dengan baik. Itu ilmu dunia. Tapi kalau khusus ilmu Quran, ilmu tentang din, ilmu tentang agama, itu harus ada yang ngajarkan. Lah sinaune ten pundi? Banyak, ya. Ketika orang itu mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, mengajak kepada pemahaman para salaful ummah, ulama-ulama soleh di masa lalu, itulah guru-guru kita yang harus kita datangi. Tapi kalau mohon maaf, yang diajarkan itu sesuatu di luar ini semuanya, ya mohon maaf, waktu kita terbuang. Niatnya tinggi mempelajari agama gitu. Tapi kalau kita datang kepada orang yang salah, semakin kita belajar lah kok malah mboten ajrih dumateng Allah, mboten wonten raos remen dumateng kesaenan. Ini yang perlu kita hindari. Jadi kepada siapa kita akan berguru? Yaitu kepada para ulama-ulama yang takut kepada Allah, mengajarkan Quran, mengajarkan kepada sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang membaca kitab Allah itu disebut sebagai orang yang melakukan perniagaan dengan Allah. Dol tinuku kalih Allah. Membaca Quran. Nggih mboten maido, Bu. Mboten maido nek Allah Taala niku ngistilahaken
Tiang ingkang maos Quran itu dengan orang yang melakukan perniagaan. Dol tinuku kali Allah mboten maido. Amargi napa? Dol tinuku ingkang mboten enten rugine. Mboten maidone Allah taala niku mengistilahkan dengan tijaratan lan tabur. Perniagaan yang tidak ada ruginya. Kenapa? Ya jelas. Karena di dalam Quran, Masya Allah, ketika kita membaca satu huruf saja itu mengandung 10 kebaikan. Oke? Nabi SAW mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Yang mana satu huruf dari Quran itu mengandung 10 kebaikan. Setunggal huruf wonten pinten? Sedoso kesainan. Dan satu kebaikan menurut Allah, setunggal kesainan ingkang dipun reken kalih Allah Subhanahu wa taala, ini jelas lebih utama daripada kita memiliki dunia dan seisinya. Kita memiliki dunia dan seisinya. Kemudian di satu sisi kita mempunyai kesalahan, punya dosa kepada Allah, entah itu apapun bentuknya. Terus kemudian kita minta kepada Allah, ya Allah, saya mempunyai dunia dan seisinya, dalam tanda kutip. Tapi saya punya dosa, tolong ampuni saya ya Allah. Panjenengan pendet kemawon donya lan saisine. Kinten-kinten patut napa mboten? Setunggal pertama ndak patut karena memang dunia dan seisinya ini adalah milik Allah, bahkan kita ini milik Allah. Maka ketika kita ini mohon maaf ada yang meninggal dikatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Kita milik Allah Pak Bu. Jadi kita nggak mungkin punya dunia dan seisinya. Apalagi kalau untuk menebus satu dosa. Tapi ketika kita punya satu dosa, kemudian di satu sisi kita ini punya kebaikan yang pernah kita lakukan, ini kebaikan berpotensi mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan satu kebaikan ini Allah taala berbelas kasih kepada kita, kemudian mengampuni dosa-dosa kita. Dulu barangkali pernah saya sampaikan di majelis ini pula atau di masjid ini, saya lupa, yang penting yang jelas ini pernah saya sampaikan, yaitu tentang wanita di zaman Bani Israel yang profesinya itu sebagai pelacur. Profesinya itu sebagai pelacur. Ngapunten, pelacur ini bahasa Jawane halus napa nggih? Intinya pekerjaannya itu seperti itu, menjajakan kehormatan ke lelaki satu ke lelaki yang lain. Menawarkan kenikmatan kepada lelaki satu ke lelaki yang lain dengan biaya yang sangat murah ataupun yang mahal. Pada suatu ketika wanita di zaman Bani Israel ini mendapati seekor anjing yang kehausan. Mendapati seekor anjing yang kehausan. Ningali segawon ingkang ngelak. Saking ngelaknya ngantos melet-melet. Ini kiri kan biasanya nggih melet-melet nggih. Segawon ini kan biasanya nggih ngelak, orang ngelak itu tetap melet-melet. Ini kehausan mohon maaf, segawon anjing ini saking kehausannya sampai lemes mau mati. Wanita itu ada belas kasih di dalam hatinya. Kemudian wanita tersebut turun ke dasar sumur. Kemudian sesampainya di dasar sumur, dia mengambil air dengan sepatunya. Dia naik ke atas dengan tertatih-tatih. Kemudian sesampainya di atas itu, ya, air tersebut diberikan kepada seekor anjing yang kehausan tersebut. Ini saged dipahami nggih? Dengan sebab itu pada akhirnya Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Dengan sebab itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala berbelas kasih kepada wanita tersebut dan mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya dalam surganya Allah Ta'ala. Insyaallah. Itu satu kebaikan. Satu kebaikan itu bisa menjadikan kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga nggak boleh terus kemudian kita berpikir, wah berarti rapopo dadi pelacur, sementing kau nginggu kirek sing akeh wae, engko nek ngelak tak ombeni. Nggak boleh juga, karena itu di zaman Bani Israel. Kalau di zaman sekarang kita mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW, tidak diperkenankan untuk memelihara
anjing. Oke. Kecuali kalau untuk menjaga lahan yang mana itu butuh penjagaan anjing. Tidak mengapa, tapi konsekuensinya setiap hari harus dikurangi pahalanya sebanyak 2 kirot. Nah, ya. Wah rapopo lah, pahalaku disudorong kirot rapopo lah. Kok kaya PD-PD menituk ganjaran ini supaya. Tapi yang jelas karena memang itu syariatnya. Kan nggih boten patut misalnya nyun ngapunten ini saya misalkan nggih sing ngangge gomis panjang ini kemudian pakai gomis pakai kupluk nggih, kemudian jenggotan terus kiri okeh. Ada yang mau bertamu nanti jadi masalah. Artinya gitu loh Pak Bu. Jadi satu kebaikan itu bisa menjadikan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Itu kalau dilakukan dengan ikhlas, kalau dilakukan dengan sepenuh hati karena Allah Ta'ala. Panjenengan mbok menawi nalika mlampah wonten mergi ningali paku nyerongot niki mungkin ngeneki sikile tiyang, ngeneki sukune tiyang niki ndadosaken sakit bahaya, panjenengan singkiraken paku menika dipun delik. Walaupun orang nggak mengetahui tapi Allah Ta'ala mengetahui, dan itu dicatat oleh malaikatnya, kemudian nanti di padang mahsyar ini akan diperlihatkan kepada kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahkan kebaikan-kebaikan itu Pak Bu, itu akan ditampilkan ketika seseorang berada dalam sakaratul maut. Kebaikan-kebaikan panjenengan, apapun itu bentuknya, sedikit apapun, itu akan ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat seseorang itu menghadapi yang namanya sakaratul maut. Sebaliknya, kemaksiatan, dosa itu juga akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala pada saat itu pula. Maka akan kita dapati, atau mungkin barangkali kita pernah mendapati orang yang dia itu ya dalam keadaan sakaratul maut, itu seolah-olah dia melihat sesuatu yang kita tidak lihatnya. Ya betul, karena memang Allah Ta'ala katakan fabasarukal yaumal hadid. Pandanganmu, penglihatanmu pada saat itu menjadi tajam, bisa melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Pahala itu ditampakkan, posisi kita itu ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Maka ada orang yang meninggal itu dalam keadaan tersenyum, karena memang pun dililing oleh widodari, Masya Allah. Tapi ada juga yang mau meninggal itu dalam keadaan takut, dia meronta-ronta ke sana kemari, berteriak ke sana kemari, rasa takutnya itu luar biasa, sampai ada yang bilang dengan ya pernah ada cerita pada saya itu, ketika hendak meninggal itu, Masya Allah, itu dia katakan sama istrinya, bu yang apa bu? Padahal nggak ada apa-apa, karena dia melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, bisa jadi itu adalah malaikat maut juga bisa, Allahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas pada saat itu kebaikan dan keburukan itu ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Maka ketika kita merasa bahwa kita ini banyak dosanya, banyak kesalahannya, kita beristighfar kepada Allah. Masih ada kesempatan. Mumpung Allah Ta'ala ini masih memberikan kesempatan kepada kita hidup, kemudian diberikan hidayah, ini kesempatan luar biasa Pak Bu. Ini kesempatan untuk membuka lembaran baru kita, kemudian mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Kalau di zaman dulu kita pernah melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh manusia, maka kita beristighfar, kita mohon ampun, kita bertobat, kemudian kita isi lembaran-lembaran hidup kita, sisanya ini untuk kebaikan-kebaikan. Harapannya nanti ketika tutup lembaran itu, kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Satu kebaikan menurut Allah itu jelas lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka ketika orang itu membaca Quran Pak Bu, Insya Allah, apalagi yang sudah dalam bahasa kita Jawa ini pun gathok, baca Quran itu sudah menjadi satu kebutuhan. Nek mboten maos Quran sedinten kemawon niku kok ketinggalipun enten ingkang kurang. Masya Allah. Salah kula niku dereng saged maos Quran niku pripun? Saged kula nembe Iqra niku Masya Allah juga ada nilai pahalanya, karena memang nanti kedepannya bisa untuk baca Quran. Dadosipun ampun kuatos. Wasat Iqra berarti dereng enten ganjaran, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu huruf itu mengandung 10 kebaikan, maka kalau orang membaca alif lam mim itu berapa kebaikan yang didapat?
30. Kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim berapa? Kalau membaca Al-Fatihah berapa? Kalau membaca Al-Baqarah berapa? Satu hari kalau misalkan membaca 1 juz, Masya Allah. Dan tidak perlu kita hitung-hitung Pak Bu. Bukan perlu dihitung-hitung. Nek mau Quran terus kemudian dicatati kayak nyatati suara pemilu nih. Bukan perlu. Yang kita lakukan, yang kita amalkan, kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang baca Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang melakukan perniagaan bisnis dengan Allah Ta'ala, yang mana perniagaan tersebut tidak ada ruginya sama sekali. Kemudian yang kedua, wa aqamus shalah, menegakkan sholat. Menegakkan sholat niku pripun toh? Menegakkan sholat itu wa aqamus shalah tidak sekedar menjalankan. Nek gurung lakoni nggih niki mboten enten nilainya. Harus istilahnya menegakkan betul. Dikatakan menegakkan itu adalah menjaga wudunya, menjaga syarat-syarat diterimanya, menjaga khusyuannya, menjaga ketumakninahnya. Nek salat niku kedah dipun niki dipun perhatiaken nalika dipun diawali saking napa? Wudu. Karena wudu salat yang tidak wudu berarti salatnya tidak mes salat kok ora wudu. Nggih mboten sah. Dalam syariat harus ada wudunya. Dan ketika wudu itu harus diperhatikan. Ampun ngantos dados rutinitas biasa, pokoknya wudu terus kemudian roh-roh rampung. Berarti niki mboten digagas niki. Harus dinikmati, diperhatikan betul bahwa setiap tetes air yang mengalir menetes dari bekas wudu kita itu menjadikan dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wudu niku kedah dipun perhatikan ngeten nggih. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Bahwa ketika kita membasuh kedua tangan kita, menyelah-nyelai jari-jari kita ini menjadikan dosa-dosa kita yang dilakukan oleh tangan kita ini berguguran. Ngeten nggih. Terus mungkin nek napa panjenengan kemu nggih itu membersihkan mulut kita dari dosa-dosa. Nggih, dosa-dosa napa kemawon sing ngrasani tiyang napa kemawon sing bar miso-miso, nggih. Tapi ngampun ngantos miso-miso apa-apa sementing kok bar kowe wudu, nggih mboten asal. Nggih. Umat Islam enggak boleh kayak gitu. Artinya apa? Wudu itu diperhatikan sampai selesai. Ya, diperhatikan sampai selesai. Kemudian kalau wudu itu sudah dalam keadaan sempurna, panjenengan salat niku insyaallah saged khusyuk. Tapi kalau dari wudunya saja kita tidak memperhatikan sama sekali, maka jangan berharap ketika sholat itu kita bisa khusyuk. Nonton deh. Nah, mengke bar niku berarti ketika wudu kita sudah sempurna, kita ini menghadap kepada Allah, curhat kali Allah itu betul-betul luar biasa. Kita bisa khusyuk. Kita bisa tenang. Nek sholat panjenengan niku sampun leres, maka nanti akan masuk ke dalam sesuatu yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan innas sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Nah, pertanyaannya, kenapa saat ini banyak orang yang mohon maaf ya sholat, nggih, sholat, tapi kok di satu sisi masih senang melakukan keburukan. Ya sholat sih, tapi kok mohon maaf masih suka menipu orang lain. Sholat sih, tapi kok masih suka melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Berarti kalau seperti itu adanya, yang perlu diperbaiki adalah sholatnya. Cobi, sholatipun dipun koreksi. Kira-kira ada kekurangannya enggak? Khusyuknya sudah ada belum? Tumak ninah itu ketenangan. Khusyuk itu hatinya itu ada rasa takut kepada Allah. Nek pun ngonten insyaallah saya. Maka nanti kalau sholatnya baik akan mempengaruhi kehidupannya ketika bersama keluarganya, akan mempengaruhi kehidupannya ketika bermasyarakat. Nalika srawung kalih sanes niku insyaallah terjaga Pak, karena memang tidak melakukan sesuatu yang buruk dan diperhatikan dari sholatnya. Maka sholat itu yang benar,
itu sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, harus ada rasa khusyuknya, tumak ninahnya. Ampun ngantos salat niku ukur cepet-cepetan. Nggih. Cepet-cepetan pokoknya ndang rampung sementing wis. Iki wayah napa jenenge, dan salat itu tidak hanya sekedar untuk menanggalkan kewajiban. Misalnya pun ngeten nggih. Kula kinten panjenengan sami sampun nate ngraosaken ngeten. Sampun jam 5:30, padahal jam 5:30 kurang 5 menit pun adzan maghrib. Jenengan dereng asar. Kinten-kinten raose manah niku pripun? Kemerungsung. Pripun? Mbok rasane mboten penak tak ngoten nggih. Tapi nek misalipun sampun kelampahan salat niku, jenengan plong napa mboten? Plong. Niku sekedar dingge mengurangi tanggung jawab. Berarti nek sekedar ngoten, napa niku jenenge? Hanya sekedar untuk menanggalkan kewajiban saja. Maka sholat itu yang benar adalah sudah menjadi kebutuhan kita. Mila para sahabat dulu itu nih misalipun adzan asar niku jam 3, jam 2:30 niku sampun siap-siap tindak ten masjid, ngoten nggih. Sampun tindak ten masjid wudu, mempersiapkan diri. Nah sakniki malah napa niku? Ini adzan ngoten walah. Kok ya wis adzan to, kok ini mau bar adzan iki adzan meneh. Mancine adzan nggih. Jadi sholat itu menjadi kebutuhan, Pak Bu. Kalau sholatnya baik, maka insya Allah kehidupannya baik. Kalau urusan kita ini masih berantakan, maka kita harus memperbaikinya dan harus diawali dari sholat kita. Ekonomi kok dereng mapan nggih, perbaiki sholatnya. Rumah tanggaku kok kayane urung enek rasa tentrem to, omah-omah seprene kok urung enek rasa tenang, bahagia dan lain sebagainya. Perbaiki sholat kita. Nggih, khusyuk. Lah niku ingkang dipun napa niku usahaken, nggih. Iki anakku kok kandhanane angel ram ya. Jane ya cedhak ning masjid, tapi nek dikandhani gur liwat kuping, mlebu kuping tengen. Namung lewat tok, nek sampun sempat mlebet niku lumayan. Ini gur lewat tok niku. Kaya ora tau dikandhani. Coba perhatikan dari salat kita, Pak Bu. Oke. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka minta kepada Allah dengan salat ini. Salat itu menjadi penghubung. Nggih. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Maka Nabi dulu ketika ada masalah pasti beliau menyempatkan untuk salat. Nggih, meminta kepada Allah. Bahkan ketika beliau berada di tengah perjalanan bersama Bilal dalam sebuah riwayat, beliau mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah, istirahatkanlah kami dengan sholat." Karena di dalam sholat Nabi bisa merasakan ketenangan hati, ketenangan batin. Cobi Pak, panjenengan saged ngraosaken mbok menawi mengkene jam 3 dalu panjenengan wungu. Padahal sanes niku tesih do angler, do kemulan, panjenengan menyempatkan diri bangun karena Allah, kemudian mengambil air wudhu, kemudian sholat. Jenengan hadirkan rasa khusyuk di dalam hati, jenengan pradul kali Allah. Niku tenangaken manah Pak Bu. Dan itu kalau bisa terlaksana, sudah menjadi kebiasaan kita, sudah menjadi kebutuhan kita. Masya Allah, hidup kita pun insya Allah akan tenang. Karena semuanya diperbaiki sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin urusan kita itu diperbaiki sama Allah, maka kita harus memperbaiki diri, terutama dari sholat kita. Nah, sholat yang benar itu bisa menjadikan kita lebih baik dari sebelumnya. Gitu. Kemudian yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, dan menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Para ulama menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Kalau yang sembunyi-sembunyi itu adalah maksudnya adalah sedekah. Jadi sedekah itu memang yang terbaik adalah ketika kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Sampai Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, beliau memberitakan sab'atun, ada 7 golongan. Ampun kuatos niki mboten kula sampai akan 7. Sithik mawon setunggal mawon amargi wekdal iki pun jam 09.00 gitu. Pengawasan ngenten ini biasa. Ini enten ibu-ibu utawi bapak ingkang ningali jam, berarti ini kode. Jadi ada 7 golongan yang mana pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala.
Pada hari itu kita akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak beralas kaki, dan tidak berkhitan. Jadi semua pakaian pada saat itu tidak dikenakan. Semuanya laki-laki dan perempuan berkumpul menjadi satu di padang mahsyar. Kemudian matahari didekatkan jarak 1 mil. 1 mil itu kalau ulama menjelaskan ya, ada yang 1 mil sebagaimana yang kita pahami. Kemudian ada juga yang menjelaskan 1 mil itu sejarak 1 pensil. Niku mang bayangke, ndah panase. Srengenge dicedak nih semonten nih. Padahal jarak kita dengan bumi dengan matahari, pinten Mas? Jarak bumi dengan matahari berapa itu? Nggih, jauh. Tapi nek panjenengan ngadeg ten tengah lapangan jam setengah 1 siang niku sak jam betah napa mboten? Mboten betah lah wong esuk mawon, esuk pas riyen waktu-waktu upacara iki. Upacara nek zaman sekolah niku upacara niku menenten sing semaput gara-gara panas niku esuk, napa meneh siang, masyaallah. Dan itu tidak hanya 1 hari 2 hari di padang mahsyar. Ya. Ratusan tahun menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saking panasnya itu ada yang keringatnya itu membanjiri tubuhnya, ada yang setinggi lututnya, ada yang setinggi perutnya, bahkan ada yang menenggelamkan. Tapi ada yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Yaitu salah satunya di antara 7 golongan itu adalah orang yang dia mensedekahkan hartanya dengan rahasia. Sampai-sampai Nabi mengatakan sebagaimana yang dilakukan oleh tangan kanan, kemudian tangan kiri itu tidak mengetahui sama sekali. Padahal tangan kanan dan tangan kiri ini sesuatu yang tidak dipisahkan. Gitu. Panjenengan nitih motor buka HP. Sing siji nyekel motor, sing siji nyekel apa? Nyekel setang, siji nyekel HP. Panjenengan siram. Sing tengen nyiduk banyu, sing kiwa kosokan, gitu. Panjenengan dahar. Sing kiwa nyonggo piring, sing tengen muluk, gitu. Ini menjadi satu kesatuan. Ibarat ini mboten saged dipisahkan. Tapi kalau dalam urusan sedekah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan ketika tangan kanan ini mengeluarkan sesuatu, tangan kiri tidak mengetahuinya. Artinya apa? Betul-betul dirahasiakan. Sedekah itu dirahasiakan. Meskipun dalam keadaan tertentu kita juga diperbolehkan bersedekah itu secara terang-terangan untuk memberi keteladanan yang baik selama keikhlasan itu terjaga. Wa'alaniyah, dan dalam keadaan terang-terangan berinfak itu ya zakat. Maka zakat itu karena itu adalah bagian dari 5 pondasi rukun Islam, maka baiknya zakat itu juga dilakukan secara terang-terangan gitu. Sebagaimana sholat, jenengan kok mboten nate sholat? Wah, kula sholat 5 waktu niku delik-delikan mawon. Sementing padahal sunahnya datang ke masjid bersama imam, pahalanya dilipat gandakan 27 rakaat, 27 derajat. Kemudian ketika panjenengan melampahkan masjid, itu kaki kanan menambahkan derajat, kaki kiri menghapus dosa. Itu keutamaannya orang yang berjalan ke masjid, menjalankan sholat 5 waktu. Masya Allah. Maka ketika Rasulullah SAW dahulu ketika sudah menjadi kebiasaan beliau ketika selesai sholat itu salam kanan dan kiri itu beliau mengecek sahabat-sahabatnya, mana di antara sahabat-sahabatnya yang tidak kelihatan di masjid. Itu perhatian imam itu seperti itu Pak. Dan dari situ nanti menjadi sumber kebaikan. Perhatiannya Nabi dengan para sahabat itu luar biasa. Maka kalau di sini ada imam, bapak imam, baiknya juga memperhatikan saudara-saudaranya. Kira-kira jamaah saya ada enggak yang enggak kelihatan hari ini? Enggak kelihatannya karena apa? Karena sakit, monggo kita tengok, kita doakan. Kalau enggak kelihatannya karena mohon maaf ada sedikit masalah dari segi ekonominya, satu masjid bantu. Ini bagus Pak, kebiasaan yang baik. Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum. Nah, 3 perkara ini Pak Bu. Ingkang sepindah napa? Maos Quran. Lajeng kaping kalihipun salat, jagi salatipun. Lajeng kaping 3-nipun menginfakkan di jalan Allah baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Ini menjadi bisnis yang tidak akan merugi sama sekali.
tidak akan menjadikan kita rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ganjarane milih terus. Nggih. Mboten wonten rugine sinaosa zahirnya, meskipun zahirnya lahirnya kita ini rugi. Meskipun zahirnya lahiriahnya kita ini mengeluarkan sesuatu, tapi sesuatu yang kita keluarkan itulah harta sesungguhnya kita. Harta yang kita dapatkan kemudian kita makan, sebagiannya kita berikan di jalan Allah, kita infakkan, entah itu untuk membantu saudara-saudara kita baik dari kalangan anak-anak yatim ataupun fakir, miskin, atau untuk membangun masjid, ataupun untuk membiayai ustadz dan ustadzah yang mengajar Quran di satu tempat. Nah, itu harta yang sesungguhnya. Kalau yang kita makan, mohon maaf nyun ngapunten, bakal melayani ten pundi? Ten wingking. Nggih. Tapi yang kita infakkan meskipun hanya 1.000 rupiah, itulah harta kita yang sesungguhnya. Karena itu akan menjadi harta yang abadi. Harta yang abadi yang nanti akan ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berjumpa dengannya. Dipun dudoi Pak Bu. Dipun paringi, dipun tinggalaken. Bu, ini loh amalan panjenengan rumiyin. Wah, kula pun lali niku panjenengan kesupen, tapi Allah ndak akan melupakan itu. Nggih. Sinaosa kula lan panjenengan sami kesupen, kok kayane aku urung tau ngetokne dit 100.000 ning masjid jaman semono ya. Nek biasane 100.000 kelingan nggih. Tapi nek 1.000 ngoten mboten kelingan. Lah itu nanti diberitahukan kepada Allah oleh Allah taala kepada kita semuanya. Nah, ini perniagaan menurut Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kita untung dengan keuntungan yang abadi, keuntungan yang hakiki. Nggih, saged dipun pahami Pak Bu? Nah, kok menawi cekap semonten kemawon, mugi-mugi wonten manfaatipun, mugi-mugi ingkang dalem aturaken menika ndadosaken kula lan panjenengan sami tambah ajrih dumateng Allah, tambah takwa dumateng Allah, tambah remen nindakaken kesainan-kesainan ingkang dipun perintahaken Allah taala lan rasulipun. Lan dadosaken kula lan panjenengan sami saged nebihi perkawis-perkawis ingkang Allah. Monggo perkawis-perkawis ingkang Allah ingkang sakmenika tesih dipun lampahi, dipun tilaraken. Mboten wonten manfaate sekedhik kemawon. Nggih, mboten wonten manfaate sekedhik kemawon. Nah, kita lebih berpikir ke depannya. Ya, kita ini kan pada hakikatnya sedang berjalan menuju kepada Allah. Kita ini semakin tambah umur, tambah usia, okay? Ibarat kata kita ini berjalan dari timur menuju ke barat. Semakin hari bertambah waktu, maka semakin hari kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita nanti kita menutup usia kita ini dengan husnul khotimah, dengan akhir kehidupan yang baik. Wafat dalam keadaan taat, wafat dalam keadaan baca Quran, wafat dalam keadaan sujud, wafat dalam keadaan bertolabul ilmi, bermajlis dengan orang-orang saleh di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan. Karena seseorang itu akan diwafatkan oleh Allah taala sesuai dengan kebiasaannya. Kalau seseorang punya kebiasaan buruk, maka nanti mohon maaf dia akan diwafatkan oleh Allah taala dalam keadaan itu pula. Tapi kalau seseorang itu punya kebiasaan baik, maka insya Allah wafatnya pun tidak akan jauh dari hal-hal tersebut, insya Allah. Monggo ingkang pungkasan sesarengan nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi Allah taala paring kesainan keberkahan dumateng kula lan panjenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka antal wahhab innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik.
Allahumma rzuqnal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma rzuqnal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma rzuqnal istiqamah wa husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten ingkang saged dalem maturaken mugi-mugi wonten manfaatipun, mbok menawi wonten kalepatan dalem nyuwun pangapunten sak ageng-agengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.